قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Bismillah, ini baik. Ada pertanyaan. Bagaimana sikap kita jika suami tidak mengizinkan untuk berhijab syar'i? Kita bersabar di atas hal tersebut sambil menasihati suami dan menampakkan kepadanya bahwa berhijab syar'i itu indah. Kita tidak perlihatkan dari badan kita kecuali kepada suami. Kita nasihati dan kita jalani itu dengan sabar tentunya, pelan-pelan. Doakan hidayah untuknya. Doakan hidayah untuknya. Semoga suami kita dibukakan hatinya supaya mengizinkan kita untuk berhijab dengan hijab syar'i. Ini ada pertanyaan berikutnya. Mohon nasihatnya Ustaz kepada kami yang kadang futur menghafal. Bagaimana cara mengatur waktu dan terus semangat tanpa membuang waktu? Iya. Memang setiap amalan itu pasti ada bosannya ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Kan itu sudah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setiap amalan pasti ada futurnya. Pasti ada futurnya. Namun kalau datang waktu futur, kita ganti dengan hal-hal yang lain. Yang jelas yang masih di atas sunnah. Kalau kita ganti dengan hal-hal yang masih di atas sunnah Nabi SAW, di atas kebaikan. Misalnya sekarang kita futur menghafal, kita baca saja. Kita ganti. Maka kalau kita lakukan itu, maka faqad ihtada, kata Nabi SAW. Sungguh kita telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cara untuk mengatur waktu dan semangat tanpa membuang waktu, tentunya ini kita akan mampu untuk mengaturnya dan semangat untuk menggunakannya dalam kebaikan kalau kita yakini apa yang kita katakan tadi, bahwa kehidupan dunia ini sedikit, waktunya sempit. Kalau kita tidak pakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan gunakan dalam maksiat atau hal-hal yang tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyadari hal itu, maka kita akan memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita. Dan bisa juga kita sadari dalam hal tersebut supaya kita tetap semangat untuk memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita tidak panjang angan-angan. Tidak memperpanjang angan-angan. Oh, saya akan hidup 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 10 tahun akan datang. Tidak, kita perpendek saja. Bagaimana kalau kita meninggal tahun depan, bulan depan, pekan depan, hari esok? Itu supaya kita mampu menjaga waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, jika ada teman mengundang kita dalam suatu grup dakwah di sosmed, namun di sana ada ikhtilat, apa yang harus Anda lakukan Ustaz? Apakah ikut gabung? Tidak usah ikut. Kalau yang seperti itu, kita jangan ikut. Kita jangan ikut. Iya. Tidak perlu kita ikuti kalau ada ikhtilatnya. Karena nanti akan terjadi fitnah. Iya, yang bercampur baur. Kalau ada yang seperti itu, kita hindari. Dan tentunya kita tetap menjaga persaudaraan kita dengan teman kita tadi. Iya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Nenek sudah meninggal. Anaknya yang masih hidup 3. Yang 2 sudah meninggal.
Apakah harta warisan nenek dibagi ke semua anak walaupun sudah meninggal? Sebagian atau hanya bagi yang masih hidup? Tergantung. Kalau dia meninggal, setelah nenek meninggal, maka mereka dapat. Jadi dilihat meninggalnya ini anaknya kapan. Kalau dia meninggal duluan sebelum nenek meninggal, maka dia tidak dapat harta warisan dari neneknya. Dari nenek itu. Iya, ini kalau duluan. Kalau belakangan, maka semua dapat. Kalau misalnya neneknya meninggal tahun kemarin, mereka meninggal di tahun berikutnya. Anak-anaknya, maka semuanya dapat. Hanya saja terlambat dibagi sehingga mereka belum dapat waktu masih hidup. Jadi dilihat meninggalnya mana yang lebih duluan. Mana yang lebih duluan. Itu wallahualam. Ini ada pertanyaan, tidak halal seorang wanita safar tanpa mahram. Lalu bagaimana kalau suami menyuruh safar ke tempat kerjanya di luar kota? Ya pertama kita nasihati, ya hak dari istri itu suaminya menjemput. Tidak boleh safar tanpa mahram. Kalau suaminya paksa, ya suaminya yang dosa. Istri tidak dosa dalam hal tersebut. Suaminya yang dosa. Karena telah menjatuhkan istrinya dalam dosa. Adapun istri tidak berdosa. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Ini alhamdulillah. Masih ada? Silakan. Bisa lewat bawah ya supaya tidak berdiri. Bismillah, ini ada berikutnya. Afwan Ustaz, saya sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan. Akan tetapi ikhwan ini tidak semanhaj. Tapi ikhwan ini sudah mengenal sunnah. Semanhaj tapi tidak mengenal sunnah. Apa harus saya lakukan? Karena ikhwan ini akan rujuk setelah kami sudah menikah. Jangan sampai ini janji laki-laki. Iya, hati-hati. Iya, jangan sampai. Karena si laki-laki juga akan punya niat. Insya Allah kalau sudah saya nikah sama dia, gampang diatur. Karena semuanya begitu. Iya. Ini bahaya. Dipastikan dulu, jangan sampai kita menyesal setelah menikah. Karena agak sulit kalau kita sudah akad, baru kita mau cari masalah. Lebih baik kita ta'anni, ingat, ta'anni. Seorang yang beriman itu selalu hati-hati. Selalu tidak tergesa-gesa. Itu orang beriman. Karena kata Nabi SAW, at-ta'anni minar rahman. Berhati-hati, tidak tergesa-gesa, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Dipastikan juga dulu seperti itu. Memang baik atau bagaimana? Dicari tahu dulu. Jangan langsung ini daripada kita menyesal nantinya. Iya. Dalam hal tersebut. Ini ada pertanyaan berikutnya. Sudah hijrah, tapi cicilan riba masih ada. Bagaimana solusinya? Lanjut saja.
apa yang kita lakukan sebelum hijrah, itu tidak mengapa dilanjut. Yang dilarang itu kita adakan lagi akad yang baru, akad riba, setelah tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Rabb-nya, dia tahu hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu. Apa yang dilakukan sebelumnya itu untuknya. Untuknya. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah dia melakukan hal yang baru lagi. Itu wallahualam. Jadi terkait dengan itu, lanjutkan saja daripada dihanguskan yang menjadi hak kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya jika nama kita dipakai di pinjaman untuk mengambil rumah KPR subsidi? Apa kita juga kena dosa ribanya? Ya kena kalau kita ta'awun. Kita ridho dengan hal itu, ya kita kena dosa ridho. Iya, dosa ridho. Sebaiknya kalau ada yang minta seperti itu, jangan kita izinkan. Jangan kita suruh pakai nama kita. Ya kalau memang dia yang mau, pakai namanya sendiri. Jangan bawa nama orang lain. Wallahualam. Kemudian berikutnya, saya melihat tante saya sholat pada saat duduk di antara dua sujud, dia jongkok karena udzur, sudah tua renta. Apakah sholat yang dilakukan tante saya itu sah? Dan apa hukumnya untuk saya yang melihatnya? Apakah harus dibetulkan agar dia sholat duduk saja? Tidak, dia lakukan semampunya. Kata Nabi SAW, "Sholli qa'ima." Sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati, kalau kamu tidak mampu, fa'ala jambin, maka faqa'ida, maka duduk. Fa'ilam tastati, kalau tidak mampu lagi duduk, fa'ala jambin, maka berbaring. Ini menunjukkan bahwa kita sholat semampu kita. Kita sholat semampu kita. Apa yang dimampukan oleh tante kita itu, biarkan saja itu yang dia bisa lakukan. Sholatnya tetap sah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Iya, yang penting dia sholat. Yang penting dia sholat. Wallahualam.